Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri Saja dan Edu Milenial. Kali ini mari kita belajar gerak. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita lihat GLB, gerak lurus beraturan. Ciri-ciri adalah kecepatan tidak memiliki percepatan. Artinya, ketika benda itu bergerak, memiliki kecepatan yang tetap, tidak berubah dalam setiap perubahan waktu. Ya, memang sulit untuk contoh ini, tapi itulah adanya. Seperti robot itu, ya, salah satunya bisa menghasilkan gerak lurus beraturan. Oke, mari kita lihat grafik berikut ini. Nah, pada contoh grafik itu, di mana sumbu Y menunjukkan kecepatan yang tetap, sementara sumbu X menunjukkan waktu. Gerak ini disebut juga dengan gerak translasi. Ya, gerak ini menghubungkan besaran fisika di antaranya jarak, waktu, dan kecepatan. Gerak ini dapat berupa garis lurus mendatar atau garis lurus vertikal, gerak ke atas atau gerak ke bawah. Ya, jika digambarkan dalam grafik S dan T, di mana sumbu Y adalah S, X adalah T, maka membentuk sudut seperti itu. V adalah digambarkan dalam garis miring, yaitu gradien atau garis miring atau kemiringan yang membentuk sudut alfa. Semakin besar alfa, semakin besar sudut, berarti kecepatannya makin besar. Ya, mari kita lihat lebih jauh tentang grafik ini. Grafik ini menunjukkan sumbu X yaitu waktu, sumbunya adalah V kecepatan, di mana dia memiliki kecepatan tetap pada T1 dan T2. Ada perubahan waktu namun kecepatannya sama. Itu yang disebut dengan GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya, kecepatannya adalah tetap. Nah, bagaimana dengan jaraknya? Setiap kecepatan memiliki satuan meter per sekon, artinya itu berapa jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Misalnya, contoh di sini benda bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon, artinya benda itu menempuh jarak 3 meter dalam 1 detik. Sehingga ketika benda itu bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon dari detik ke-0 sampai detik kedua, maka jarak yang ditempuh adalah 3 kali 2, yaitu 6 meter. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan kecepatan 3 meter per sekon dari detik 0 sampai detik keempat. Artinya dia bergerak 3 meter dalam 1 detik. Maka ketika dia melakukan gerak selama 4 detik, artinya 3 kali 4 yaitu 12 meter. Oke ya. Nah, mengerti ya. Nah, sekarang kita coba lihat grafik ini. A, B, C, D. Coba kamu tebak mana yang merupakan gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Oke ya, dijawab di kolom komentar. Oke. Ya, berikutnya masih grafik yang sama. Kira-kira ya, setelah kamu mengetahui mana yang gerak GLB, kemudian kamu coba jawab berapa jarak yang ditempuh ketika benda melakukan gerak GLB tersebut. Oke. Dijawab di kolom komentar ya. Oke anak-anak, itu tadi kita belajar tentang GLB. Nah, sekarang mari kita beralih ke gerak GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Kata kuncinya adalah percepatan. Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan. Ya, kecepatannya berubah, tapi perubahannya tetap. Maka dikatakan percepatannya konstan. A-nya konstan atau tetap. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini dalam grafik ini terdapat di sana sumbu vertikal yaitu V kecepatan dan horizontal adalah T waktu. Lihat, pergerakan waktu dari detik ke 0 sampai ke 20, kecepatannya bergerak dari 0 sampai 80. Artinya kecepatannya berubah. Ya, garis miring itu merupakan percepatan. Gradien sudut memiliki sudut alfa. Semakin besar gradien, maka semakin besar pula percepatannya. Ya, di sini ada perubahan waktu dan ada perubahan kecepatan. Ya, jadi ketika benda melakukan sebuah gerak ya dengan kecepatan berubah dari detik 0
hingga titik tertentu, kemudian kecepatannya juga berubah, tapi perubahannya adalah konstan. Ingat, perubahannya konstan ya. Kalau diperhatikan, jadi nanti ketika melihat grafik ini ya, ini grafik B ini ya, yang dia miring itu, jadi semakin besar sudutnya, semakin besar alfanya, maka semakin besar percepatannya. Contohnya apa Pak? Contohnya ketika kamu ngegas itu, ngegas motor ya, atau ketika kamu ngerem motor itu sama ya, percepatan. Kalau ngerem berarti perlambatan. Nah, ya terbentuk garis miring seperti itu, alfa ya. Ya, percepatan, perubahan kecepatan. Kalau grafik ini percepatannya berapa Pak nilainya? Percepatannya tidak lain adalah delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. 80 dikurangi 0, 80 dibagi 20 kurangi 0, 20. Jadi 80 plus 20 artinya 4 meter per sekon kuadrat. Artinya benda itu melakukan perubahan kecepatan 4 meter per sekon setiap sekon, atau 4 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan ya. Bahasa matematiknya gampang, yaitu delta Y per delta X ya. Delta nya 80, delta X nya 20, jadi 80 per 20. Itulah untuk mencari nilai percepatan. Nah, sekarang kita lihat grafik berikut. Masih grafik yang sebelumnya ya. Mari kita tebak. Coba kamu tebak mana yang merupakan gerak GLBB. Ayo ya, GLBB dari titik mana ke titik mana. Itu ditulis di kolom komentar ya. Hanya nebak saja ya. A, B, B, C, C, D. Mana tuh ya. Oke ya. Nah, sekarang setelah itu tentukan nilai percepatan titik AB dan titik CD. AB membentuk garis miring ya, CD membentuk garis miring. Kita bisa dapatkan berapa itu percepatannya. Ingat tadi perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu ya. Silakan ditulis ya, sederhana ya, delta V per delta T. Nah, terus kamu tebak lagi nih, manakah percepatan yang lebih besar antara AB dan CD ya. Mana coba, jangan asal nebak ya, tapi dari hasil analisis tadi itu bisa menentukan siapa yang besar. Yang angkanya paling besar yaitu, ingat, lihat sudutnya, udah kelihatan tuh sudutnya mana yang besar, lah itu yang paling besar ya. Semakin landai sudutnya semakin kecil. Oke ya. Sekarang mari kita lihat grafik berikut ini. Nah, kita akan menghitung jarak nih. Kalau benda bergerak dari A, B, C, D, itu jarak totalnya berapa kan begitu. Jarak dari A ke B dulu. Nah, persamaannya seperti itu. S dari A ke B adalah V0T plus setengah AT kuadrat, atau A dikali T dikali T ya. Sementara B ke C itu kan gerak GLB ya, seperti itu ya. Ya, V kali T ya, mudah kalau yang itu. Kemudian C ke D itu juga menggunakan rumus yang sama, V0T plus setengah AT kuadrat, atau A kali T kali T. Nah, pendekatan yang lain bisa juga menggunakan pendekatan luas bangun. Maksudnya gimana Pak? Ya, pendekatan luas bangun ya, dari A ke B itu membentuk segitiga AB3. Itu luasnya berapa? Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Itu sama dengan nilainya, nilai jarak. Sementara BC itu GLB, dia jaraknya cukup V dikali T, atau sama saja dengan pendekatan luas, yaitu persegi panjang. Persegi panjang berarti A dikali alas dikali tinggi kan begitu kan, panjang kali lebar, seperti itu. Nah, kemudian CD itu juga di sana berupa apa tuh? Trapesium, dibagi saja menjadi 2 nanti ya, seperti itu. Oh ya, ini percepatannya ya. AB itu percepatannya nilainya kan berarti delta V per delta T, V2 min V1 per T2 per T1, sehingga hasilnya segitu. Kemudian percepatan C ke D yaitu V2 per min V1 per T2 min T1. Jadi hasilnya begitu. Ingat, delta V, delta itu artinya perubahan ya,
per delta T, perubahan waktu. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, seperti itu. Setelah kita dapatkan percepatan itu, kita bisa masukkan ke persamaan yang pertama tadi. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ada A nya tinggal masukin saja, kan begitu. Atau sekali lagi dengan pendekatan yang lain, dengan pendekatan luas. Pendekatan luas di bawah kurva yang warna hijau, ya. Jadi ini bisa kita kita bisa golongkan menjadi beberapa bangun tuh, ya. Bangun satu segitiga, ya, dari A B, ya. Kemudian BC ini adalah persegi panjang, luasnya adalah panjang lebar. Kemudian di sini ada CD, ini berupa trapesium. Supaya mudah, trapesium ini dipotong aja menjadi dua, segitiga sama, ya, segitiga sama persegi, ya. Perseginya berarti sisi kali sisi, ya kan. Kemudian segitiganya setengah alas kali tinggi. Kita coba lihat ilustrasinya. Ini yang saya arsir yang warna merah, itu penggolongan dari masing-masing luas bangun yang ada di situ, dan nanti luas totalnya tinggal dijumlahkan saja. Luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga, di total itulah jarak total pergerakan benda dari A, B, C, D, ya. Oke, ya, selamat menyaksikan, semoga ini manfaat, dipahami. Kalau nggak mudeng di download, ya, atau dibuka lagi tidak apa-apa, terus-terusan nggak apa-apa, ya. Ya, pokoknya bagaimana cara kalian bisa memahami ini, ya, silakan dibaca baik-baik dan dikerjakan di kolom komentar, karena 2 pertemuan lagi kita ulangan. Oke.
Oke, jangan lupa ya guys, like, komen, subscribe, dan ketik tanda loncengnya untuk update informasi dan pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.